Perkenalkan, nama saya Isrom Sere. Di sini saya akan menjelaskan tentang tindakan preventif dan kuratif terhadap keracunan pestisida dan gejala serta pertolongan keracunan pestisida. Yang pertama, pestisida yang digunakan dalam bidang pertanian maupun di rumah tangga merupakan senyawa beracun yang dapat menimbulkan efek samping bagi pengguna, aplikator, bahkan bagi organisme lain. Yang berikut, tindakan preventif dan kuratif terhadap keracunan. Yang pertama, kasus keracunan pestisida di kalangan pengguna atau petani pada umumnya terjadi karena hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pengguna atau petani tidak memiliki pengetahuan tentang kesehatan umumnya. Yang kedua, pengguna atau petani tidak memiliki informasi yang baik dan akurat. Yang ketiga, pengguna pestisida sering tidak mematuhi syarat-syarat keselamatan dari dalam menggunakan pestisida. Banyak pengguna atau petani yang tidak memperdulikan atau menganggap enteng risiko yang mungkin timbul dari pestisida. Yang berikut, hal-hal yang perlu dilakukan untuk menekan risiko dan menghindari dampak negatif penggunaan pestisida bagi pengguna atau petani antara lain. Satu, peraturan pemerintah. Banyak peraturan yang mengatur pestisida, termasuk cara penggunaannya serta tindakan keselamatan yang diambil dan bagaimana agar peraturan tersebut lebih disebarluaskan dan dilaksanakan dan ditaati dengan lurus. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan pengguna pestisida perlu dibekali dengan informasi yang memadai dan jujur tentang seluk-beluk pestisida dan cara penggunaannya yang legal, benar, dan bijaksana. Latihan semacam ini disisipkan lewat SLPTHT atau penyuluhan pertanian. Yang berikut, yang ketiga, penyimpanan pestisida sebaiknya disimpan pada tempat khusus dan aman bagi siapa saja, terutama anak-anak. Tempat untuk penyimpanan pestisida harus terkunci dan tidak mudah dijangkau oleh anak-anak, bahkan hewan peliharaan. Pestisida yang harus disimpan di wadah aslinya. Bila diganti wadah, harus diberi tanda nama yang besar dan jelas pada wadah tersebut dan peringatan tanda bahaya, misalnya awas racun pestisida berbahaya. Yang berikut, tempat kerja untuk mencampurkan pestisida harus bersih, terang, dan berventilasi baik. Pencampuran pestisida harus dilakukan di luar ruangan. Sediakan pasir atau serbuk gergaji dan air di dekat tempat kerja. Pasir atau serbuk gergaji tersebut digunakan untuk menyerap atau membersihkan pestisida yang tumpah, dan air yang digunakan untuk mencuci tangan bila terkena pestisida. Yang berikut, kelima, kondisi kesehatan pengguna atau petani dalam kondisi kesehatan yang sehat. Anak-anak di bawah umur jangan pernah diizinkan bekerja dengan pestisida karena anak-anak badannya masih lemah dan sering tidak peduli terhadap risiko pestisida. Anak-anak juga bekerja secara sembrono. Yang berikut, yang keenam, penggunaan pakaian atau peralatan perlindungan pakaian dan atau peralatan pelindungan tubuh harus dipakai bukan saja waktu aplikasi, tetapi sejak pertama pencampuran dan pencucian peralatan aplikasi sesudah aplikasi selesai. Yang berikut, 4 langkah untuk menjamin keselamatan pengguna, orang lain, dan hewan peliharaan di sekitarnya, yaitu yang pertama, sebelum melakukan penyemprotan, jangan melakukan pekerjaan penyemprotan pestisida bila merasa tidak sehat. Jangan mengizinkan anak-anak berada di sekitar tempat pestisida yang akan digunakan atau mengizinkan anak-anak melakukan pekerjaan penyemprotan pestisida. Catat nama pestisida yang digunakan dan jika dapat catat juga nama bahan aktifnya. Catatan ini penting untuk informasi bagi dokter bila terjadi keracunan. Yang berikut, kedua, ketika melakukan aplikasi, perhatikan arah angin. Jangan melakukan penyemprotan yang berlawanan arah angin karena drift pestisida akan dapat membalik dan mengenai diri sendiri. Jangan membawa makanan, minuman, atau rokok dalam kantung pakaian kerja. Jangan membawa makan, minum, atau lainnya selama penyemprotan atau mengaplikasikan pestisida. Jangan menyeka keringat di wajah dengan tangan, sarung tangan, atau lengan baju yang terkontaminasi pestisida untuk menghindari pestisida masuk ke dalam mata atau mulut.
Yang berikut 3. Sesudah aplikasi, cuci tangan dengan sabun hingga bersih. Segera sesudah pekerjaan selesai, segera mandi setelah sampai di rumah dan ganti pakaian kerja dengan pakaian sehari-hari. A. Jika tempat kerja jauh dari rumah atau dekat tempat kerja, sediakan pakaian bersih dalam kantong tersendiri. B. Cuci pakaian kerja terpisah dari cucian lainnya. C. Makan, minum, atau merokok hanya dilakukan sesudah mandi atau setidaknya mencuci tangan dengan sabun. Yang berikut 4. Keselamatan orang lain dan hewan peliharaan. Jangan menyemprot bila angin tertiup kencang karena drive pestisida dapat diterbangkan angin ke tempat lain yang mungkin mengenai orang lain atau hewan peliharaan yang kebetulan berada di dekat tempat pestisida diaplikasikan. Yang berikut, kumpulkan bekas kemasan pestisida dan sebagainya yang sudah terkontaminasi pestisida sebelum meninggalkan tempat kerja. Yang berikut, tanda dan gejala keracunan pestisida. Pestisida merupakan senyawa yang beracun bagi organisme lain termasuk manusia. Respon tubuh manusia atau pengguna atau konsumen akan timbul keracunan bahkan kematian. Ada tanda dan gejala keracunan pestisida ke dalam 6 kelompok senyawa kimia penyusunnya, yaitu golongan karbohidrokarbon, yang kedua golongan organofosfat, yang ketiga golongan karbomat, yang keempat golongan dipridil, yang kelima golongan arsen, yang keenam golongan antikoagulan. Pertolongan terhadap keracunan. Tindakan yang perlu dilakukan terhadap keracunan pestisida adalah tindakan pertolongan pertama. Tindakan ini sangat penting diketahui dan dilakukan karena biasanya penggunaan pestisida atau aplikasi di lapangan jauh dari para medis. Pertolongan darurat atau pertama yang perlu dilakukan sebelum dibawa ke dokter ada 2, yaitu yang pertama, segera putuskan hubungan dengan produk yang menyebabkan keracunan agar kontaminasi tidak berlangsung terus. Kedua, segera dapatkan pertolongan medis dari dokter. Pestisida tertelan. Bila terjadi peristiwa tertelan, maka tindakan yang harus diambil adalah harus segera lakukan pemuntahan untuk merangsang agar muntah orang tersebut. Sesudah muntah berhasil dilakukan, berikan karbon aktif yang khusus untuk penderita keracunan. Berikan 3 sendok makanan norit yang dilarutkan dalam segelas air. Yang berikut, bawa segera penderita keracunan pestisida tersebut ke dokter atau puskesmas. Berikan kepada penderita keracunan norit sesuai dengan dosis-dosis yang ditentukan dan segera bawa ke dokter. Bila penderita tidak sadar, longgarkan pakaian dan segera bawa ke dokter. Bila pernapasan terhenti, usahakan pernapasan buatan. Pada waktu penderita muntah, muka dihadapkan ke bawah dan kepala agar direndahkan supaya muntahnya tidak masuk ke paru-paru. Yang berikut, kontaminasi pestisida pada kulit. Tindakan darurat bila kulit terkontaminasi pestisida adalah bersihkan dengan air bersih secara langsung. Yang berikut, apabila mata terkena pestisida pada saat mencampurkan atau pada saat penyemprotan, cara mengatasinya adalah buka mata dan cuci mata segera dengan air bersih yang mengalir selama kurang lebih 15 menit. Tutup mata dengan kain atau kain kasa yang bersih. Bila dengan cara tersebut dirasa masih sakit, maka segeralah berobat ke dokter. Keempat, pestisida terhisap lewat pernapasan. Pada saat mencampur atau penyemprotan pestisida yang terhisap lewat pernapasan, tindakan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Pergilah menjauh tempat kerja atau tidurlah di tempat yang berudara bersih dan segar. Kendorkan pakaian untuk memudahkan pernapasan. Bila keadaan gawat, penderita harus segera dibawa ke dokter atau puskesmas. Yang berikut, sekian dan terima kasih.